Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cinta Diana Anggraeni dari X Perawat 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila mengandung berbagai hal dan nilai-nilai penting yang sangat berguna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila tersebut harus diwujudkan dalam penyelenggaraan negara. Dan berikut penjelasannya. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila memiliki kekuatan untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, juga berfungsi sebagai ideologi yang memiliki nilai-nilai penting di dalamnya. Nilai-nilai itulah yang harus bisa diimplementasikan oleh bangsa Indonesia dalam hidup bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki tingkatan tersendiri, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar merupakan nilai yang sifatnya tidak berubah dari waktu atau tetap. Nilai ini terdapat dalam pembukaan UUD 1945 yang kemudian bisa dijabarkan menjadi nilai instrumental dan nilai praktis. Contoh dari nilai ini adalah ketuhanan, kemanusiaan, musyawarah, keadilan. Yang kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental adalah suatu nilai yang dapat diukur atau dapat diubah. Nilai instrumental ini merupakan jabaran atau nilai dasar dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945 dan Tata Perundang-undangan Negara menurut UU No. 10 tahun 2004. Yang ketiga, nilai praktis. Nilai praktis adalah suatu nilai yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar dan nilai instrumental. Nilai praktis ini dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Namun karena nilai dasar dan nilai instrumental, maka sifat nilai praktis ini perwujudannya tidak boleh menyimpang. Misalnya pada sila ketiga kita harus berperilaku menunjung tinggi persatuan dan kesatuan di Indonesia. Banyak sekali dari kita yang mengerti nilai di dalam Pancasila, namun tidak berperilaku seperti Pancasila tersebut. Maka kita harus mempelajari makna-makna Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan. Dalam sila ketuhanan yang Maha Esa ini mencakup nilai religius yang mengatur hubungan antara kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, hubungan serta negara oleh agama. Oleh karena itu, tidak boleh ada larangan orang beragama. Kemanusiaan. Dalam sila ini mengajarkan kita selalu mengingat asal kita berada. Meskipun kita banyak bergaul dengan orang lain, belajar budaya luar, kita tidak boleh melupakan jati diri kita sendiri. Nah, yang ketiga, persatuan. Persatuan bangsa Indonesia itu ada karena semangat ingin bersatu. Semangat ingin bersatu itulah yang menjadikan Indonesia memiliki semangat yang utuh, serta banyaknya suku, ras, dan agama di Indonesia menjadikan negara kita menjadi persatuan dan kesatuan. 4. Musyawarah. Dalam bermusyawarah sangat penting untuk menjaga hubungan dengan orang lain, seperti mencapai mufakat, tidak terjadi pertikaian. Oleh karena itu, diperlukan dialog di antaranya. Dialog diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan kita dengan orang lain. Dan yang terakhir, keadilan. Dalam Pancasila yang kelima, negara Indonesia harus bisa menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila Pancasila yang kelima, negara Indonesia harus bisa menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya. Berikutnya saya akan menjelaskan 9 fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman masyarakat Indonesia. Merupakan jiwa seluruh rakyat Indonesia yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengajarkan kehidupan yang semakin baik demi menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.
Salah satu fungsi Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum. Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah dari semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan segala bidang. Pancasila merupakan 5 butir ideologi dasar negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, ini adalah 9 fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi Pancasila yang pertama adalah sebagai dasar negara. Dasar negara di sini diartikan sebagai dasar falsafah atau filosofi negara, sehingga Pancasila dalam hal ini digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintah negara. Yang kedua, pandangan hidup bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila yang kedua adalah sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila berperan sebagai petunjuk hidup sehari-hari, yang juga merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisah antara dengan yang lain. 3. Kepribadian bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila yang ketiga adalah fungsi sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Fungsi ini dapat diwujudkan dalam bentuk sikap mental maupun tingkah laku atau perilaku beserta amal perbuatan dari sikap mental tersebut. Yang keempat, jiwa bangsa Indonesia. Pancasila dijelaskan berdasarkan teori von Savitz yang artinya setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing, yang disebut dengan Volksgeist yang berarti jiwa bangsa atau jiwa rakyat. Yang kelima, sumber dari segala sumber hukum. Fungsi Pancasila ini merupakan sumber hukum bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sumber hukum Indonesia ini bermakna sebagai pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum berdasarkan cita-cita moral yang meliputi suasana, kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia. 6. Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila Luhur Bangsa Indonesia. Perjanjian luhur di sini adalah menyangkut ikrar yang telah dibuat saat memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia bersama oleh para pendiri bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memutuskan untuk merdeka menjadi sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang ketujuh adalah sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Indonesia negara yang kaya akan budaya dan etnis yang berbeda. Pancasila di sini merupakan sarana atau alat yang ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia agar tidak terjadinya penyebab terciptanya masyarakat majemuk dan multikultural. Pancasila merupakan falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung nilai dan norma-norma luhur, serta diyakini paling benar, adil, bijaksana, dan tepat bagi bangsa Indonesia untuk bisa mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang ke-8, fungsi Pancasila. Yang ke-8 adalah fungsi cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita luhur bangsa Indonesia termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dikarenakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan media penuangan jiwa proklamasi, yaitu jiwa Pancasila yang tertulis di dalamnya. Yang ke-9, ideologi bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila yang ke-9 adalah fungsi ideologi bangsa Indonesia. Sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif dalam proses penyelenggaraan negara. Secara lebih luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara dapat diartikan sebagai visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, dengan terwujudnya suatu kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran, dan akan kesatuan berkerakyatan, dan menjunjung tinggi dalam artian semua nilai-nilai luhur Pancasila ada di dalamnya, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Itulah penjelasan singkat mengenai materi Pancasila mengandung berbagai hal dan nilai penting yang sangat berguna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan nilai Pancasila tersebut harus diwujudkan dalam penyelenggaraan negara. Selebihnya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.